Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel ini bersama saya Elham Dogawa, dan pada kali ini kita akan bersama membahas dan mempelajari tentang akar masalah ya. Dan bagaimana akar masalah itu dan gimana teknisnya ya. Tonton terus video ini dan kita intro dulu. Sebelumnya ada yang pernah dengar tentang pohon masalah ini? Ya. Pohon masalah ini ada dengar? Ada yang tahu ini aja, guys? Ada yang tahu pohon ya? Pernah lihat pohon kan ya? Kita tulis dulu judulnya, pohon masalah ya. Ada yang pernah dengar pohon ya? Masa nggak pernah dengar ya? Pohon tuh gimana? Yo. Ya, kita gambar aja lah ya, biar mudah. Nah, ini pohon ya. Gambar pohon waktu kita TK. Ya. Nah, ini namanya pohon, tapi bukan pohon bunga, bukan pohon buah, tapi namanya pohon masalah. Ya. Pengertiannya, guys ya. Pengertian pohon masalah adalah untuk kita menganalisis dasar dari suatu permasalahan ya. Oke, saya ulangi lagi. Pengertiannya adalah untuk menganalisis dasar suatu permasalahan. Catat ya ini ya. Jadi nanti di pohon masalah ini kita akan belajar berpikir ya. Kita akan belajar berpikir lebih detail dan lebih konkret ya. Untuk anak SMK ya, kita belajar dan belajar berpikir ya, agar nanti kita terbiasa berpikir dan nanti waktu kalian kuliah sudah bisa menganalisis ya. Dasarnya apa? Nah, dasarnya hari ini kita belajar tentang pohon masalah. Sampai sini paham? Ya. Pohon masalah tadi apa? Untuk menganalisis dasar suatu permasalahan. Ya. Kita gambar pohon ya. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham, coba ulangi lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat ya. Sini tulis manfaat, manfaat. Nah, apa yuk kira-kira yang pertama ya? Oke, manfaat yang pertama adalah agar kita terbiasa berpikir kritis dan terstruktur. Nah, ada yang tahu terstruktur artinya apa? Nah, struktur adalah pemikiran yang bertahap ya. Misal, agar motor jalan tuh gimana? Ya, strukturnya gimana? Ya, yaitu apa? Dengan apa? Yang pertama, dengan menaikinya dulu ya. Kemudian kita klik starter, ya, bunyi kering. Habis itu apa? Habis itu kita jalankan motornya dengan apa? Dengan gas. Nah, seperti itu. Namanya terstruktur ya. Nyalakan mobil juga gitu. Apakah mobil kita kita naik langsung jalan? Enggak kan? Harus ada step-stepnya. Step-step itulah yang dimaksud dengan struktur ya. Agar kita bisa berpikir kritis dan struktur ya. Nah, di dalam akar masalah ini kita akan belajar detail ya, gimana kita agar kita itu tahu penyebabnya itu apa. Ya, penyebab dasarnya itu apa. Contoh kecilnya, karena ini kita belajar wirausaha ya. Misal kalian lihat toko sepi. Nah, orang-orang yang nggak pernah belajar akar masalah ini atau pohon masalah ini, atau dia malas berpikir kritis, maka apa yang terjadi? Ya, benar sekali ya, dia akan memudahkan gitu aja, menjudge itu aja. Oh, ini tokonya sepi karena ada setannya ya. Oh, ini tokonya sepi karena apa?
karena diguna-guna oleh toko sampingnya, ya, dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi itu karena pelayanannya yang nggak baik, ya, kemudian parkirnya nggak ada, atau mungkin kalau jualan makanan sepi karena makanannya nggak enak, nah, dan lain seperti itu. Ya, kita harus terbiasa berpikir secara logika, ya, strukturnya logika, ya, bukan hanya bukan hanya mitos-mitos saja, ya. Jadi kita akan berpikir secara logika, ya. Kita akan belajar bersama, oke? Kemudian kita contoh lagi, ya. Misal ada yang di kelas ada yang kepalanya tuh di meja terus gini, ya. Orang-orang bilang, wah ini kesurupan nih, ya. Karena dia diganggu, dipanggil tuh nggak denger, ya, atau nggak menyaut lah, ya. Ternyata, ya, setelah kita analisis, setelah kita menggunakan akar masalah ini, ya, kita tanyakan pelan-pelan, kenapa diem aja, kenapa? Ya udah, kita sediakan teh. Nah, baru dia mau bicara. Kenapa? Karena dia misal kena emah, ya, perutnya sakit sekali, ya. Nah, kenapa kena emah? Ya, dipelajari lagi, ya, karena tidak makan teratur dan sebagainya. Oh, berarti harus makan beratur, harus makan tepat waktu. Nah, begitulah yang dimaksud dengan akar masalah, ya. Yang manfaat pertama, ya, terbiasa berpikir kritis dan terstruktur. Sampai sini paham, ya? Kemudian manfaat yang kedua yaitu membantu menemukan ide atau peluang wirausaha. Nah, ini yang saya lakukan setiap hari, ya. Karena saya sudah terbiasa ini menggunakan pohon masalah ini, ya. Jadi ide dan peluang usaha itu menurut saya tuh banyak, ya. Dan bahkan bisa dibilang terlalu banyak, ya. Seperti yang kalian tahu, ya, misal ini, ya, kita menggunakan contohnya, ya, yaitu usaha fotokopi saya, ya. Nah, usaha fotokopi saya itu dari mana sih? Ya. Ya, dari akar masalah, ya. Masalah utamanya itu apa? Masalah utamanya adalah waktu itu di guru-guru itu nggak ada yang mau fotokopi. Yes. Karena apa? Karena harus keluar sekolah. Itu permasalahan utama, ya. Kenapa guru tidak mau fotokopi? Permasalahannya itu, ya. Kemudian cabang. Akhirnya muncullah solusi, yaitu apa solusinya? Yaitu membuat saya beli fotokopi sendiri, ya, dan saya taruh di sekolah. Jadi nggak perlu keluar dari sekolah lagi, ya, karena sudah ada di sekolah. Sampai sini paham? Ya, paham, ya? Atau yang kemarin saya contohkan yaitu ide just tip, ya. Misal anak-anak, ayo mau gacor nggak? Orang-orang pada bilang, nggak mau, jauh. Nah, itulah jadi peluang wirausaha, ya. Apa wirausahanya? Yaitu just tip, jasa titip. Kumpulkan semua yang mau nitip, ya. Ada kelas F1, F2, F3, ya, ada banyak itu, ya. Baru kita pergi ke gacuan, kita mesenin, dan kita dapat uang. Itulah contoh dari wirausaha yang kita akan temukan dari permasalahan ini, pohon masalah ini, ya. Sampai sini paham, ya, membantu menemukan ide atau peluang wirausaha. Yang ketiga manfaatnya yaitu mengurangi kegagalan wirausaha, ya. Seperti yang saya ceritakan bahwasanya wirausaha itu nggak mungkin langsung sukses, ya. Nggak mungkin juga langsung menjelit ke atas, enggak, ya. Beberapa kali, ya, harus mengalami kegagalan.
Tetapi kegagalan itu kita bisa minimalisir dengan apa? Dengan berpikir. Ya, misal ini ya. Kegagalan wirausaha yang banyak itu adalah dari karyawan. Misal karyawan kita merekrut karyawan untuk jadi kasir misal. Nah, setelah kita berpikir kritis, berpikir pohon masalah seperti ini, ya, kita mengantisipasi agar uangnya itu terstruktur dan tidak apa namanya atau mislaporan atau hilang laporan. Maka kita gunakan apa? Yang pertama dari pohon masalah ini, ya kita cari tahu, kita cabang-cabangkan ke bawah. Akhirnya muncullah apa solusinya, yaitu membuat CCTV bisa, kemudian membuat mesin pengeluaran dan pemasukan yang sudah pakai aplikasi bisa, dan struktur-struktur lainnya yang bisa membuat kegagalan wirausaha ini lebih minimalisir, ya. Seperti itu. Kalau kita berpikir kritis, kita bisa mengantisipasi yang akan terjadi meskipun itu kegagalan. Nah, yang keempat adalah membantu memahami kebutuhan pasar, ya. Ada yang tahu ya, memahami kebutuhan pasar itu gimana? Pasar yang saya sebutkan ini bukan pasar yang rame-rame, itu bukan ya. Kemarin kita udah belajar pasar kan? Pasar itu apa? Ya, benar sekali ya, yaitu target konsumen, ya. Membantu memahami kebutuhan pasar. Misal nih ya, kemarin saya dengar ada siswa yang jualan bucket, ya. Bucket ini kalau orang yang hanya jualan bucket biasa, yang nggak berpikir pohon masalah atau nggak berpikir kritis, dia akan mematok, ya. Untuk siswa itu bisa jadi harganya mahal karena memang modalnya itu banyak, ya. Ada boneka, ada lampu mungkin, ya, ada bunga mungkin, dan lain-lain. Nah, tetapi ya orang yang sudah paham belajar akar masalah, ya, itu bisa membantu memahami kebutuhan pasar. Misal, ya, oh, kebutuhan pasar ini di SMK Bardan karena untuk wisuda SMK kita nggak boleh mahal-mahal, ya. Otomatis kita kurangi cost-nya, pengeluarannya. Kita nggak usah terlalu mewah, yang penting murah dan bagus untuk diberikan. Nah, bisa jadi seperti itu. Kita memahami kebutuhan pasar. Oh, kebutuhan pasar yang lain apa? Kalau wisuda mungkin kita bisa kasih foto untuk kenang-kenangan. Nah, bisa seperti itu, ya. Kita memahami kebutuhan pasar dengan apa? Dengan pohon masalah, ya. Maka dari itu pohon masalah ini jadi kunci untuk wirausaha, ini kunci, ya. Lanjut nomor 5 apa? Nomor 5 adalah menjadi dasar. Lanjut, manfaat nomor 5. Manfaat nomor 5 ini adalah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam berwirausaha. Ya, kita tulis bareng-bareng, ya. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, ya. Benar sekali, ya. Manfaat dari pohon masalah itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, ya. Banyak sekali di lingkungan saya bahkan saat ini itu yang yang menjadikan solusi atau keputusan itu nggak dari dasarnya. Aneh sekali, ya. Orang-orang yang seperti itu tuh menurut saya beban, ya, beban, ya. Bahkan di lingkungan saya ini, yang sekarang ini, lingkungan saya, ya, ada yang permasalahannya A, tiba-tiba kok solusinya B. Nah, aneh sekali. Harusnya kalau permasalahannya A, harusnya itu ya permasalahannya untuk mengatasi A itu keputusannya, ya, untuk mengatasi A ya harus A, ya, jangan loncat-loncat tiba-tiba ke C atau D, ya. Nah, seperti itu. Contoh konkretnya, misal ini, ya. Contoh yang nomor 5, misal, ya. Ada orang yang tadi, ya, kita contohkan, yaitu murid diem terus di meja, ya. Kita tanya kenapa, ya, nggak jawab, ya.
langsung kita judge ya, karena nggak belajar pohon masalah ini ya. Judge-nya apa? Oh, ini surupan ini ya. Nah, apa solusinya? Kita bawa langsung ke tempat ruqyah. Itulah ya. Apa tadi dasar masalahnya? Yaitu kesurupan ya. Padahal belum tentu ya. Kita tanya dulu ya, kita ambil teh dulu buat dia ya, yang sakit perut, yang apa, yang murung tadi. Ternyata apa? Ternyata sakit perut ya. Ternyata apa? Ternyata sakit mah ya. Ternyata apa? Ternyata dia nggak makan teratur. Maka apa obatnya ya? Maka apa obatnya? Itulah keputusan ya. Obat mah apa bisa sebutkan? Nah, itu ya, kalian tahu sendiri ya, ada banyak obat yang bisa menjadi solusi untuk obat mah itu ya. Nah, seperti itulah keputusan-keputusan yang penting ya dalam hal ringan ya yang di lingkungan kita ya. Dan dalam hal ini, dalam hal wirausaha juga kita wajib ya belajar pohon masalah, karena di manfaatnya 5 sudah saya jelaskan dan semoga paham ya. Nanti kalau ada tanya soal-soal kita kalian harus paham ya dengan analogi yang sudah saya berikan tadi. Oke? Nah, berikutnya kita akan lanjut ke teknisnya. Oke, kita lanjut ke teknis ya. Teknis itu apa? Teknis itu adalah cara ya, atau apa ya bahasanya tuh, kayak ya cara, strukturnya gimana, atau step by stepnya gimana, cara gunain tadi motor ya, itu ada teknisnya. Nah, teknis itu caranya ya. Dalam pohon masalah ini kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, yang paling atas apa yang kalian tahu? Apa ini? Ini gambar apa? Ini bukan rambut ya. Ini adalah daun. Oke, saligari ya. Kemudian yang tengah ini apa? Tengah ini adalah batang. Nah, yang ketiga ini apa? Ini adalah akar ya. Ini akar ya, dalamnya ini ada akar ya. Ini tanahnya segini ya, ini akar panjang, paham ya? Ada batang, ada akar, ada daun. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang apa, pohon masalah ini ya. Batang masalah itu adalah masalah utama ya. Kemudian kita lanjut ke akar ya. Akarnya adalah penyebab masalah ya, karena di bawah ya, maka dia jadi penyebab ya. Kalau daun itu adalah dampak. Tahu kan dampak masalah? Dampak masalah itu adalah pengaruh ya, atau efek atau akibat ya, akibat dari masalah tersebut ya. Sampai sini paham ya, sebelum saya nanti contohkan lebih detail lagi nih ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama daun, batang, dan akar ya. Daun pohon, batang pohon, dan akar pohon. Apa itu daun? Daun itu adalah dampak ya, karena ada daun-daunnya ya. Dan daun-daunnya itu dari mana? Dari batang ini, dari batang yang besar ini ya. Dan batang yang besar ini datang dari mana? Dari akar. Dari akar yang kuat di dalam tanahnya itu ya. Jadi akar adalah apa? Penyebab masalah. Batang adalah apa? Adalah masalah utama. Dan yang daun adalah dampak dari masalah. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, ulangi lagi coba ya. Lanjut berikutnya, kita langsung ke teknis intinya ya. Tadi apa yang di tengah namanya? Batang
batang masalah. Ya. Yang bawah ini namanya apa? Akar masalah. Dan yang atas apa ini? Daun masalah. Oke? Sampai sini paham? Ya, ada daun, batang, dan akar masalah. Ya, kita contohkan yang mudah saja tadi ya. Misal, siswa terkena mah. Ada yang pernah kena mah nggak di sini? Mah, sakit perut, ya, asam uratnya berlebihan, itu namanya mah ya. Nah, ke bawah akar masalah itu muncul pertanyaan kenapa? Ya. Kenapa? Nah, kalau ke atas itu muncul apa? Apa dampaknya? Bila ya, yang ke atas ini dampaknya, yang ke bawah itu kenapa? Oke, sekarang isi bareng-bareng ya. Siswa mah gara-gara apa kira-kira? Ya. Apa kabar tadi kita bicarakan, yaitu gara-gara telat makan misal. Kita bikin kotak gini ya. Telat makan, oke. Nah, masih ke bawah lagi, tanya lagi, kenapa telat makan? Kenapa kira-kira? Ayo, telat makan. Karena apa? Ya, benar sekali, karena sibuk kegiatan. Nah, kita lanjut lagi. Kenapa kita sibuk kegiatan? Ya, ada yang tahu kenapa orang-orang yang sibuk kegiatan itu kenapa sih kira-kira? Ya, kalau dari pengalaman saya, karena saya dibutuhkan ya, atau direkrut. Karena kenapa? Karena punya banyak keahlian. Keahlian sehingga direkrut. Direkrut di mana-mana. Saya bisa foto, saya bisa pegang kamera, ya, saya bisa apa public speaking, ya, dan lain-lain, ya. Kenapa banyak keahlian, ya? Kenapa kira-kira ini? Kenapa? Karena saya terbiasa belajar. Hal baru. Jadi setiap hal baru tuh pasti saya belajari ya. Entah itu kalau dulu sih foto video ya. Tapi habis itu lanjut lagi ke apa? Ke misal laporan keuangan saya belajar. Kemudian ya banyaklah ya saya belajarnya. Nah, seperti itu ya. Itu dari pengalaman saya. Dan apakah ini benar apakah salah? Ya, yang penting nyambung secara logika itu masih bisa dikatakan benar ya. Dan ini real dari apa? Dari pengalaman saya pribadi ya. Nah, kalau mah itu saya beberapa kali kena mah ya. Dan efeknya itu apa? Nah, efeknya itu kita ke atas ya, namanya dampak ya. Dampak dari siswa terkena mah misal apa kira-kira? Apa? Pingsan, benar, pingsan. Saya pingsan. Pingsan bisa jadi atau sakit perut, ya apalah. Yang ngajar kalian seperti ini, ya saya belum sarapan. Wah, bisa jadi saya pingsan. Nah, kemudian dampaknya lagi ya. Kalau ke atas tadi apa? Kalau dampak ke atas ya. Kalau kenapa itu ke bawah? Dampaknya pingsan apa? Misal ya. Jadi pelajaran terganggu, belajar terganggu.
Singkat aja nih ya, terganggu ya. Belajar terganggu. Karena apa tadi? Karena pingsan ya. Pingsan lagi belajar gini, tiba-tiba pingsan kan otomatis dia meninggalkan pelajaran, ya kan? Ya. Belajar terganggu. Dan apa akibat dari pelajaran terganggu itu kira-kira? Ya, benar sekali apa? Ranking turun misal. Turun misal. Sebelumnya ranking 1 terus ya, tapi karena sakit mah ya, dia rankingnya turun. Nah, sampai sini paham gak nih? Ya, ini contoh dari apa namanya pohon masalah ya, yaitu berpikir kritis ya. Gimana cara berlatihan, cara kita berpikir kritis, yaitu dengan latihan seperti ini ya. Oke, kita rangkum ya. Siswa terkena mah, dampaknya apa berarti? Ranking turun. Kenapa ranking turun? Karena tadi belajar terganggu, pingsan di kelas ya, sakit perut dan lain-lain. Itulah dampak dari siswa terkena mah. Nah, penyebabnya apa? Di bawah ini tadi apa? Kenapa? Ya. Kenapa saya terkena mah? Karena terbiasa belajar hal baru. Ya, loh, kok bisa gitu? Ya bisa, karena ada ini. Ada rentetannya, yaitu kenapa? Karena telat makan. Kenapa telat makan? Karena sibuk kegiatan. Kenapa sibuk kegiatan? Karena punya banyak keahlian. Jadi direkrut oleh orang, oleh organisasi ya. Kemudian kenapa direkrut punya banyak keahlian dan direkrut oleh banyak organisasi? Karena terbiasa belajar hal baru ya. Begitulah yang dimaksud dengan pohon masalah pada sesi kita hari ini. Ada yang paham gak ini? Belum paham juga. Oke, kita kasih contoh yang lain ya. Tapi ini catat ya. Stop dulu videonya, catat dulu gak apa. Kita kasih contoh lain. Tadi dalam contoh penyakit ya. Sekarang kita contoh yang real-real aja. Oke, kita contoh yang kedua ya. Misal yang real aja nih ya. Saya buka usaha fotokopi ya. Kita bikin akar masalahnya ya. Akar batang masalahnya itu apa? Masalah utamanya apa? Yaitu guru tidak mau fotokopi. Misal ya. Guru tidak mau fotokopi. Kenapa guru-guru pada gak mau fotokopi? Ini permisalannya, bukan terlalu konkret enggak. Ini contoh saja ya, untuk kalian biar mudah memahami pohon masalah. Karena guru tidak mau fotokopi, kenapa? Karena ada yang tahu kenapa? Karena misal, karena harus keluar sekolah. Nah, kenapa harus keluar sekolah? Ya, kenapa harus guru keluar sekolah sendiri ya? Kenapa harus gurunya keluar sekolah? Ya, karena tidak ada pesuruh ya. Tidak ada pesuruh. Nah, biasanya itu kalau guru mau fotokopi itu ada ya yang bagian tukang mau disuruh ya. Pak, minta tolong fotokopi ini 50.000 ya. Pak, tolong ambilkan fotokopi saya di sana ya. Karena fotokopi itu kalau banyak itu harus ditunggu dan itu kalau dan guru itu sibuk ya. Jadi emang butuh pesuruh sih. Nah, kenapa butuh pesuruh ya? Karena fotokopi tidak ada di sekolah. Sudah 3 akar saja sudah cukup ya. 1, 2, 3. Karena fotokopi tidak ada di sekolah, maka harus pakai pesuruh.
ya. Dan guru harus keluar. Jadi intinya apa? Jadi intinya guru tidak mau fotokopi karena tidak ada di sekolah fotokopinya. Maka solusinya apa? Solusinya yaitu beli fotokopi untuk sekolah, atau beli fotokopi di sekolah, atau kita menyediakan fotokopi di sekolah. Dan itu yang saya ambil, yaitu beli fotokopi untuk disediakan di sekolah, dan sudah saya sediakan di bagian koperasi. Sampai sini paham ya? Jadi kalau bawah itu kenapa, dan kalau ke atas dampak. Sekarang kita dampaknya apa kira-kira? Guru gak mau fotokopi. Akibatnya apa? Akibatnya berkas lama. Berkas lama. Ya. Apa efeknya berkas lama? Yaitu mundur ya. Ya, misal gara-gara apa nggak mau fotokopi, ya yang harusnya fotokopi hari ini, ya akhirnya apa berkasnya lama. Besok aja. Dan apa efeknya besok aja? Ya efeknya adalah kegiatannya mundur. Yang harusnya bagi undangan ujian tuh sekarang, ya hari ini apa dampaknya? Karena nggak ada fotokopi, akhirnya diundur minggu depan. Sampai kapan? Sampai ada guru yang mau keluar. Nah, seperti itulah dari dampak dari pohon masalah yang kita pelajari hari ini. Paham? Sampai sini paham? Sekarang saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Tugas pertama ya. Karena kalian masih SMK ya, tugasnya itu mudah saja, yaitu nggak usah dampak wis ya. Fokus ke akar masalah ya. Buatkan tiga akar masalah. Salah? Buatkan 3 tema ya. Tema akar masalah. Temanya apa aja? Yang pertama, tema dari perilaku di sekolah misal. Perilaku aja lah ya. Perilaku bisa kesehatan, bisa kejadian dan lain-lain ya, perilaku umum lah ya, yang mudah aja ya. Kalau saya tadi contohnya apa? Contohnya siswa sakit mah tadi ya. Kemudian yang kedua adalah wirausaha. Misal kalian menemukan pernyataan apa ini ya, yang mungkin bisa jadi apa namanya sumber wirausaha ya. Nah, yang ketiga itu adalah film favorit kalian. Ya, favorit. Bisa kartun, bisa hal-hal apa yang bisa kalian senangi ya. Tulisannya gimana? Berarti misal saya suka Conan ya. Dia akan bertanya, kenapa saya suka Conan? Karena Conan beda dengan anime lain. Apa bedanya? Bedanya karena Conan itu bukan sekedar anime, tapi untuk berpikir dan untuk menganalisis juga ya. Kemudian kenapa seperti itu? Ya karena melatih kita agar pandai berpikir. Nah, maka dari itu saya suka Conan karena apa? Karena harus pandai melatih untuk berpikir. Sampai situ paham ya. Kalau paham silahkan kerjakan, dan jangan lupa komen absen dulu ya. Dan yang belum paham mana silahkan di komen. Dan yang sudah selesai kumpulkan ke saya ya. Dan nanti saya panggil harus presentasikan satu persatu di depan. Oke, sampai sini saja video kita dan belajar kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ahmad Ogawa, bye.